Ya, lahir di sini, dibesarkan di sini sampai umur 2 tahun. Bapak seorang pejuang. Ya, pejuang ya katakanlah sekarang itu pahlawan nasional yang dimakamkan dekat masjid ini. Namanya Abdul Fattah ya. Waktu itu meninggal beliau melawan Belanda pada kelas kedua tahun 47. Karena daerah sini boleh katakan bergejolak, selain dari Belanda juga di pusatnya DITI dulu. Ini saya dibawa lari ke Jakarta. Ya, waktu itu ayah saya udah meninggal, ditembak, dibakar oleh Belanda ya. Nah, saya dibawa lari oleh ibu saya ke Jakarta. Di sanalah saya dibesarkan. Itu waktu umur saya 2 tahun. Bentuknya apa ayah itu nggak ngerti. Sahabat semua, ini suasana pagi di kolam renang Aldepos, alam desa Tapos di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ini saya rencana mau mewawancarai Pak Suwarna, mantan Gubernur Kalimantan Timur periode 98 2003 dan 2003-2008. Saya ingin mengorek tentang bagaimana masa kecil kehidupan beliau yang sebenarnya cukup susah sampai beliau jualan mulai SD, SMP sampai SMA ya, jualan di pinggir jalan bersama Jaja Miharja, artis yang cukup terkenal pada saat itu. Ini Pak Suwarna sudah di depan ya. Kita nanti akan wawancara tentang kisah-kisah ringan yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Sahabat Jauhar Effendi Channel, hari ini saya mencoba menggali lebih jauh tentang kesuksesan Pak Suwarna. Pak Suwarna ini mantan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Beliau juga pernah menjadi Gubernur Kalimantan Timur 2 periode, yaitu tahun 98 sampai 2003, kemudian 2003 sampai 2008. Nah, saya kemarin sudah di Bogor, kemudian sempat bincang-bincang kecil. Ternyata masa kecil beliau itu sangat susah, sehingga waktu SD, SMP, SMA itu pernah berjualan bersama Jaja Miharja, artis yang cukup terkenal. Nah, selamat pagi Pak Suwarna, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Jadi hari ini kami harus memperoleh oleh-oleh bagaimana perjuangan Bapak ketika masa kecil. Saya mendengar informasi Bapak umur 2 tahun sudah ditinggalkan ayah ya, meninggal dunia sebagai seorang pejuang. Bisa dijelaskan Pak secara? Ya, saya akan ulangi lah. Di buku saya sudah ada 2 buku yang sudah diterbitkan, silakan dibaca ya. Kalau ada di perpustakaan juga ada itu ya. Jadi begini ya soal susah atau tidaknya tergantung kita, semuanya Allah yang menentukan ya. Memang saya tinggal di sini, namanya Tapos ini. Ya. Lahir di sini, dibesarkan di sini sampai umur 2 tahun. Bapak seorang pejuang. Ya, pejuang ya katakanlah sekarang itu pahlawan nasional yang dimakamkan dekat masjid ini. Namanya Abdul Fattah ya. Waktu itu meninggal beliau melawan Belanda pada kelas kedua tahun 47. Karena daerah sini boleh katakan bergejolak, selain dari Belanda juga di pusatnya DITI dulu. Ini saya dibawa lari ke Jakarta.
Ya waktu itu ayah saya udah meninggal, ditembak, dibakar oleh Belanda ya. Nah, saya dibawa lari oleh ibu saya ke Jakarta. Di sanalah saya dibesarkan. Itu waktu umur saya 2 tahun. Bentuknya apa, ayah itu nggak ngerti. Taunya ada foto ya. Iya Pak. Kemudian saya dibesarkan sama, katakanlah sama orang tua saya. Sama ibu Pak ya? Ya, sama ibu ya. Ibu waktu itu ya pendidikannya pun nggak ada, boleh dikatakan ya, paling pendidikan agama aja. Beliau itu membesarkan saya ya jualan apa namanya, apa sayur-sayuran di pinggir jalan waktu itu ya. Bukan di pasar Pak ya? Ya di pasar juga. Di Jakarta Pak ya? Di Jakarta, di Pramuka. Oh di Pramuka. Jakarta Timur Pak ya? Timur. Ya pocok, dia mocong-mocok apa silanya ya. Iya Pak ya. Saya dibesarkan SD, SMP, SMA. Saya pun untuk membantu orang tua, saya juga berusaha lah untuk tidak selalu memberatkan orang tua karena kehidupan beliau yang begitu. Nah ini saya ikut juga, ya istilah usaha, itu jual rokok. Tempat saya itu di Pramuka, dulu namanya Gang Asam ya. Kemudian satu kelas saya kemudian namanya Jaja Miharja. Iya Pak. Jaja Miharja jualan mie, saya jualan rokok. Itu masih SD Pak? Masih SD. Masya Allah, luar biasa. Masih SD jualan rokok. Kelas berapa itu Pak? Kelas 5, kelas... Apa sebenarnya? Waktu jualan itu kelas berapa Pak? Udah mulai kelas 3 lah. Kelas 3 sudah jualan, Masya Allah. Sampai kelas 6, terus ke SMP, SMA juga tetap jualan rokok. Ya rokoknya itu sebatang gitu loh. Ketengan Pak ya? Ketengan dulu mana orang mampu satu bungkus. Mahal. Terus ya begitu untuk biaya saya sekolah, membantu juga biaya dari orang tua sekolah SD di sana sama-sama Miharja itu. Dia sekarang jadi pelawak terkenal. Iya Pak. Nah, kalau ketemu saya tuh aduh nangis-nangisan tuh biasanya. Alhamdulillah juga sehat, saya lihat sering di TV deh. Iya alhamdulillah. Berarti seumuran Pak ya? Seumuran lah. Kemudian apa namanya, terus SD, lanjutkan ke SMP. Di SMP, SMA, SMP saya ya boleh dikatakan ya rekor lah orangnya. Ranking Karena Pak selalu ya? belajar gitu. Kerjaannya belajar melulu. Di sekolah boleh dikatakan ya bukan menyombongkan dia, ya pinter lah gitu ya. Ranking Pak ya? Saya bisa nggak memberikan pelajaran les atau kepada kawan-kawan juga datang ke rumah, walaupun rumah gue jelek ya. Tapi saya bisa, karena saya bisa menguasai beberapa materi pelajaran. Iya Pak. Terutama bidang matematik lah waktu itu. Dan dulu kan ada ilmu alam, aljabar, ilmu ukur, terus apa banyak lagi yang bisa kuasai itu. Bahkan saya waktu kelas 3 SMP bisa ngajar kelas 1. Kelas 1, wah luar biasa. Akhirnya aku lulus ya, karena SMP juga bukan pemerintah loh, Swasta. SMP swasta di Salemba 12. Oh. Namanya Sekolah Utama. Waktu itu direkturnya Profesor Dr. Armuji kalau nggak salah ya. Mereka sudah meninggal. Berarti SMP swasta yang bagus Pak ya? Karena saya nilainya bagus, saya coba masuk ke asisten apoteker. Oh. Karena biaya udah nggak ada kan. Iya Pak. Asisten apoteker saya dapat biaya. Oh. Tiap bulan dapat. Untuk hidup lah. Sampai berapa lama itu Pak? Enggak, saya mungkin pikir kok susah amat pelajaran karena hafalan semua. Namanya obat ya susah dipelajarinya. Farmasi. Apa ya namanya sinonim itu ada satu obat namanya berapa banyak gitu. Nah, sekarang paling pintar kalau bikin APC itu, asetotal penetain dan kokain kan itu. Bisa lah sedikit. Karena saya bandel itu di SAA juga, SAA.
sesuai campur aduk gitu ya, obat-obatan diaduk meledak dua. Lucu deh bener-bener. Akhirnya saya lulus, nggak sanggup, saya di SAA keluar dari ikatan dinas itu. 1 tahun aja Pak ya di Tahun SA. aja, nggak sanggup pelajaran apalan-apalan itu. Akhirnya lari ke SMA 8 SMA 8 Jakarta Pak ya. Jakarta, paling terkenal sekarang ya. Di Jakarta Selatan di mana itu Pak? Jakarta Timur nggak salah, apa selatan ya? Iya. Saya timur nggak salah ya. Di SMA 8 di sana. Itu masih sambil berjualan Pak ya? Masih jualan. Biarin aja kawan-kawan pada ngejek bolak-balik gitu kan, saya ketawa aja. Dia ngerti lah kawan-kawan itu. Kira kehidupan saya. Bapak jualan itu di pinggir jalan atau di mana? Di pinggir jalan, di gang. Oh, Kalau orang tukang beca, hubungan saya sama banyak tukang beca. Kadang beli banyak tukang beca. iya Pak. Waktu itu beca udah hebat, mobil bisa dihitung. Oh. Paling bagus mah naik tram, tahu tram. Itu tahun berapa itu Pak? Walah, tahun berapa itu? Lupa tahunnya lah. Iya. Udah berpikir lulus SMA ya pegang rekor juga saya lah. Akhirnya saya melamar mana-mana. Nilai aku bawa ke kedokteran, diterima. Di perguruan tinggi apa itu Pak di kedokteran? UI. Oh di UI diterima di kedokteran. Ya karena waktu itu kan apa sih mahasiswanya nggak begitu banyak. Iya. Di semua angkatan laut diterima, angkatan udara diterima, angkatan darat diterima. Aku pilih yang penting ada duitnya gitu, nggak membebani orang tua yang mana. Iya. Udah angkatan darat aja lah. Oh. Diterima dari ke AMM. Jadi nggak ada beban lagi orang tua kepada saya. Wah, gitu. Waktu itu tahun berapa ya? Masuk sana tahun 60-an ya. Gitu terus akhirnya ya sampai sekarang lah. Namanya tugas sudah kemana-mana. Bapak pernah tugas juga di Papua Pak ya? Udah 3 tahun lah udah Papua lah waktu itu, nggak ada masalah Papua. Waktu itu jangan tenang-tenang aja, nggak tahu kalau sekarang. Ini luar biasa. Tadi sempat bincang-bincang waktu sarapan pagi, Bapak yang penting prinsipnya jangan gengsi Pak ya. Gimana Pak ini supaya yang penting jangan gengsi ini supaya anak-anak muda ini bisa meniru. Yang penting tuh ya kalau ingin maju pertama soal gengsi. Ya. Seperti saya jualan rokok tuh nggak usah gengsi. Ya. Kita pikir masa depan kita. Apalagi kalau orang tua nggak mampu ya, kecuali orang yang mampu. Kita pikirlah masa depan kita nggak punya apa-apa. Ya kita jualan. Pertama jangan gengsi. Terus belajar ya. Jangan intinya belajar. Seperti saya belajar tuh mulai dari jualan rokok pulang belajar sampai subuh tiba-tiba jualan rokok lagi terus begitu. Ya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan kepada saya gitu. Ya namanya rezeki ya Allah semua yang menentukan ya. Iya Pak. Gitu. Ya soalnya sekarang anak-anak muda itu kan pengennya instan Pak. Jadi apa tiba-tiba sukses padahal semua itu harus dilalui dengan kerja keras. Nah ini yang banyak tidak tahu. Harus nggak kerja keras bagaimana mau mampu maju sama aja. Maaf saja kalau saya bilang Indonesia ini udah ketinggalan sebetulnya dalam hal teknologi, ilmu pengetahuannya. Selama kita tidak menguasai iptek jangan harap kita ingin maju ya. Iya Pak. Kita akhirnya akan dijajah orang-orang yang sudah menguasai iptek ya. Mungkin kalau teori mungkin pintar kita, begitu praktek nggak bisa, susah gitu ya. Nah semua dulunya kan kalau kita pikir-pikir kalau lihat dari sejarah agama Islam ya, yang bangun teknologi itu orang Islam gitu. Iya betul. Toh kita nggak bisa sekarang tuh aneh. Apa-apa buatan Cina, Amerika, inilah. Kita jadi konsumtif terus. Konsumtif Pak ya. Iya. Inilah yang kita harus istilahnya apa namanya diinikan kepada anak-anak muda soal ilmu pengetahuan teknologi.
Karena dengan iptek itu ya, ilmu pengetahuan kita yang tidak tahu jadi tahu. Iya. Kalau teknologi dari apa? Dari susah jadi mudah gitu. Kan teknologi kan gitu. Cuma dulu kita jalan kaki, sekarang ada pesawat kan yang mudah dong. Iya, Pak. Iya. Nah, ya. Ilmu pengetahuan tidak tahu jadi tahu. Nah itu. Ya mudah-mudahan lah negara kita akan lebih maju di bawah Amin. pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Iya. Ya sekarang lanjutkan Pak Jokowi siapa dia nggak tahu deh. Iya. Yang penting sekretariat ilmu pengetahuan teknologi itu kuasai. Iya, Pak. Ya, agama ya jelas lah itu nomor satu, latar belakang agama harus kuat.